Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah dipuji oleh seseorang, mungkin pujian tersebut berlebihan, bahkan terkadang pujian tersebut membuat kita mabuk kepayang dan terlena, padahal kadang-kadang pujian tersebut jauh daripada hakikatnya. Maka saya akan menyebutkan beberapa hal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pujian. Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab sahihnya sebuah hadis an Hammam ibn al-Harith rahimahullahu taala bercerita anna rajulan ja'ala yamdahu Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, bahwa seseorang pernah memuji Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Fa'amida al-Miqdadu ahadus sahabah wa kana jalisan fil majlis. Maka orang tersebut didatangi oleh Al-Miqdad, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Miqdad pada saat itu duduk di tempat terjadinya pujian tersebut. Fajatha ala rukbatihi wa kana rajulan dhakhman. Miqdad rahimahullahu taala atau radhiyallahu anhu, beliau duduk di atas dua lututnya, dan beliau adalah seorang yang gemuk. Faja'ala yahthu fi wajhil madih al-hasba. Maka Miqdad pun melempar ke wajah orang yang memuji Uthman bin Affan tadi batu-batu kerikil dan pasir-pasir. Al-hasba wa hiya al-hasa as-saghir ma'at turab. Hasba adalah batu-batu kecil yang ditambah dengan pasir-pasiran. Faqala lahu Uthman radhiyallahu anhu. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Ma sya'nuk, wahai Miqdad, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau melempari dia dengan batu kerikil yang ditambah dengan pasir?" Kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Madza jara lak?" Apa yang menyebabkan engkau melakukan akan hal itu? Maka Al-Miqdad radhiyallahu anhu berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala," sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab." Jika engkau melihat orang-orang yang suka memuji, maka lemparkan pasir yang disertai dengan batu-batu kerikil yang kecil ke wajah-wajah mereka. Para pemirsa, itulah yang menjadikan kita hati-hati dengan pujian. Apalagi terkadang pujian tersebut sebenarnya tidak cocok untuk kita. Ya, rahimallahu man arafa qadar nafsih. Allah merahmati seseorang yang mengetahui hakikat dirinya. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Al-aqil la yaltafitu ila thana'in nasi alaih wa itra'ihim lahu." Orang yang cerdas adalah
orang yang tidak menoleh kepada pujian manusia ataupun kepada sanjungan yang terlalu berlebih kepadanya. Kenapa demikian? Kenapa disebut orang yang cerdas? Fahuwa adra bizulmi nafsihi. Karena dia lebih mengetahui tentang kezaliman yang dia lakukan kepada dirinya sendiri. Wa taqsiriha, dan kekurangan yang ada pada dirinya. Wa tafritiha minhum, dan kelalaian yang dia lakukan pada dirinya dibandingkan orang-orang yang memuji tadi. Maka fala yad'u yaqina ma 'indahu min ma'rifatin bihali nafsi li dhannin nasi fihi. Maka jangan dia tinggalkan sebuah keyakinan yang dia miliki, yaitu pengetahuan tentang dirinya. Dirinya yang lebih mengetahui tentang dirinya. Ya. Hanya kenapa? Hanya sangkaan manusia. Ya, dia lebih mengetahui tentang dirinya. Apa kekurangannya, apa kelalaiannya, bagaimana dosa-dosanya, bagaimana kekurangan-kekurangannya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah keyakinan yang kita miliki. Sedangkan manusia yang memuji kita itu hanya mengira-ngira bahwasanya si fulan baik, kita baik, si fulan ahli ibadah, si fulan matanya terjaga, si fulan telinganya terjaga, si fulan kemaluannya terjaga. Itu kan baru kira-kira dari manusia. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih cerdas ketika mendapatkan pujian. Terutama pujian tersebut memang tidak cocok untuk kita. Jadilah orang yang cerdas. Ketika dipuji, jangan sampai terlena. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.